warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang memahami dan mengaplikasikan metode Newton-Raphson. Itu adalah nama kelompok 7, yaitu ada Ilham Bintang yang pertama, yang kedua ada Najwa Rahani, yang ketiga ada Siti Soleha, yang keempat ada Syakira, yang kelima ada Sri Utipa, dan yang terakhir ada Putri Sinta. Yang pertama, pengertian dari Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah salah satu teknik numerik yang digunakan untuk menemukan akar atau solusi dari suatu persamaan non-linear. Persamaan non-linear adalah persamaan yang tidak berbentuk garis lurus ketika digambar dalam grafik. Metode ini sangat populer karena cepat konvergen, terutama jika tebakan awalnya dekat dengan akar yang sebenarnya. Namun, metode ini memiliki beberapa syarat, seperti harus adanya turunan dari fungsi yang sedang dicari akarnya. Nah, di sini ada dasar metode Newton-Raphson. Yang pertama, jika fx adalah fungsi kontinu dalam diferensial, akar dari persamaan fx sama dengan 0 dapat dicari dengan pendekatan menggunakan turunan pertama. Selanjutnya, pendekatan linear fungsi fx di sekitar titik xn yang dapat diperoleh dari deret Taylor. Selanjutnya, dari pendekatan linear di atas, kita bisa memperbaiki nilai xn tambah 1 dengan mengasumsikan f dalam kurung xn tambah 1 sama dengan 0, sehingga dari persamaan tersebut kita mendapatkan rumus iterasi xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn per f-aksen xn. Nah, selanjutnya dalam setiap iterasi kita menghitung persimpangan antara garis singgung di titik xn dengan sumbu x yang memberikan perkiraan baru xn tambah 1, di mana xn adalah tebakan awal dan f-aksen xn adalah turunan fungsi pada xn. Selanjutnya, yang terakhir, iterasi diulang sampai nilai fxn mendekati 0, atau dengan kata lain sampai xn cukup dekat dengan akar yang dicari. Selanjutnya ada langkah-langkah metode Newton-Raphson. Yang pertama, pilih tebakan awal x0 di mana nilai awal x0 sebagai perkiraan awal dari akar yang dicari. Yang kedua, itu nilai fungsi dan turunan pertama di mana nilai fungsi adalah fx0 dan nilai turunan adalah f-aksen x0. Yang ketiga, hitung nilai x1 menggunakan rumus iteratif Newton-Raphson. Yang keempat dan terakhir, yaitu hitung ulang sehingga xn mendekati nilai yang diinginkan. Hitungan metode Newton-Raphson yaitu konvergensi cepat. Jika tebakan awal cukup dekat dengan akar, setiap iterasi memberikan peningkatan signifikan dalam akurasi. Yang kedua itu efisiensi waktu. Karena konvergensinya yang cepat, metode ini seringkali lebih efisien dari segi waktu. Yang ketiga, tidak memerlukan interval. Berbeda dengan metode seperti biseksi atau metode regulavalsi yang membutuhkan 2 titik untuk memulai iterasi. Interval yang mengurung akar. Newton-Raphson hanya membutuhkan 1 tebakan awal. Nah, yang keempat, akurasi tinggi. Metode ini yang menghasilkan solusi yang sangat akurat, terutama jika turunan pertama tersedia dan dapat dihitung dengan mudah. Dan yang kelima atau terakhir, aplikasi yang luas metode ini sangat fleksibel dan dapat diterapkan untuk berbagai jenis fungsi, baik itu fungsi aljabar maupun transendental. Nah, selanjutnya itu ada keterbatasan dari metode Newton-Raphson. Keterbatasan metode Newton-Raphson meliputi beberapa faktor. Yang pertama, memerlukan turunan fungsi, yaitu metode Newton-Raphson bergantung pada turunan pertama fungsi. Yang kedua, turunan 0 atau mendekati 0. Jika pada suatu titik atau mendekati 0, metode ini gagal karena terjadi pembagian dengan 0. Dan yang ketiga, memerlukan tebakan awal yang sangat baik. Kenapa? Karena keberhasilan metode ini sangat tergantung pada pemilihan tebakan awal. Nah, yang keempat yaitu tidak selalu konvergen. Tidak ada jaminan bahwa metode ini akan konvergen untuk semua jenis fungsi. Yang terakhir yaitu tidak efektif
efektif untuk akar ganda. Jika fungsi ini memiliki akar ganda di mana nilai turunan di akar juga 0, metode ini cenderung mengalami konvergensi yang sangat lambat atau gagal menemukan akar. Nah, kesimpulannya itu metode Newton-Raphson adalah teknik numerik yang digunakan untuk mencari akar dari fungsi non-linear dengan cara iteratif. Metode ini didasarkan pada pendekatan linear terhadap fungsi yang ingin dicari akarnya menggunakan informasi dari turunan pertama fungsi. Metode Newton-Raphson juga adalah alat yang sangat berguna dalam analisis numerik dan aplikasi teknik, menawarkan kecepatan dan efisiensi yang menemukan akar fungsi non-linear. Namun, penting untuk menyadari keterbatasan dan memilih tebakan awal dengan hati-hati untuk memastikan konvergensi yang berhasil. Dengan pemahaman yang tepat, metode ini dapat digunakan secara efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah matematis. Nah, oke teman-teman, di sini kita ada contoh soal sederhana, yaitu tentukan akar dari persamaan 4x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat tambah 17x dikurang 6 sama dengan 0. Hitunglah menggunakan metode Newton-Raphson. Oke, penyelesaiannya yaitu fx-nya 4x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 17x kurang 6. F aksennya atau turunannya menjadi 12x kuadrat dikurang 30x tambah 17. Nah, lalu ambil titik awalnya yaitu 3. Lanjut ke iterasi satunya, masukkan x-nya menjadi 3, yaitu F yang pertamanya 4 kali 3 pangkat 3 dikurang 15 kali 3 pangkat 2 ditambah 17 kali 3 kurang 6, hasilnya 18. Lalu F aksennya menjadi 12 kali 3 pangkat 2 dikurang 30 kali 3 ditambah 17, hasilnya 35. Nah, hasilnya itu X pertamanya kita dapat di 2,48571. Nah, iterasi 2 nya masukkan 4 dikali 2,48571 pangkat 3 dikurang 15 kali 2,48571 pangkat 2 ditambah 17 kali 2,48571 dikurang 6, hasilnya 5,01019. Nah, F aksennya 12 dikali 2,48571 pangkat 2 dikurang 30 kali 2,48571 ditambah 17, hasilnya 16,57388. X2 nya itu kita dapat di 2,18342. Nah, lanjut iterasi ketiganya, F pertamanya 4 dikali 2,18342 pangkat 3 dikurang 15 dikali 2,18342 pangkat 2 ditambah 17 kali 2,18342 dikurang 6, hasilnya 1,24457. Nah, F aksennya 12 dikali 2,18342 pangkat 2 dikurang 30 dikali 2,18342 ditambah 17, hasilnya 8,70527. X ketiga kita dapat di 2,04045. Lalu lanjut ke iterasi keempat. F pertamanya 4 dikali 2,04045 pangkat 3 dikurang 15 kali 2,04045 pangkat 2 ditambah 17 kali 2,04045 dikurang 6, hasilnya 0,21726. Nah, lalu F aksen atau turunannya masukkan 12 kali 2,04045 pangkat 2 dikurang 30,2445 ditambah 17, hasilnya 5,7478. X 4 nya kita dapat di 2,00265. Nah, lanjut ke iterasi kelima. F pertamanya 2 kali yang pertamanya X
X pertamanya, yaitu 4 kali 2,00265 pangkat 3 dikurang 15 kali 2,00265 pangkat 2 ditambah 17 kali 2,00265 dikurang 6. Hasilnya kita dapat di 0,01334. Lalu F aksennya 12 kali 2,00265 pangkat 2 dikurang 30 kali 2,00265 ditambah 17. Hasilnya 504787. X5 nya kita dapat di 2,00001. Lanjut di iterasi yang ke-6. Pertamanya itu 4 kali 2,00001 pangkat 3 dikurang 15 kali 2,00001 pangkat 2 ditambah 17 kali 2,00001 dikurang 6. Hasilnya 0,00006. Lalu F aksennya 12 kali 2,00001 pangkat 2 dikurang 30 kali 2,00001 ditambah 17. Hasilnya 5,00023. Lalu X6 nya kita dapat di 2,0000. Lalu di iterasi yang ke-7 dan terakhir F2 sama dengan 4 kali 2 pangkat 3 dikurang 15 kali 2 pangkat 2 ditambah 17 kali 2 kurang 6 sama dengan hasilnya 0. Karena pada iterasi ke-7 F X6 nya sama dengan 0, maka akar dari persamaan tersebut adalah 2. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan